Perkenalkan, nama saya Emma. Dahulu di lembah antara Gunung Merbabu dan Telemoyo terdapat sebuah desa bernama Ngasem. Di desa itu tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Slakanta, yang dikenal pemurah dan suka menolong sehingga sangat dihormati oleh masyarakat. Sayangnya mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, Ki Hajar dan istrinya selalu hidup rukun. Suatu hari, demi memenuhi keinginan sang istri agar mereka dikaruniai seorang anak, maka sang suami pergi untuk bertapa ke lereng Gunung Telemoyo. Nyai Slakanta akhirnya hamil. Saat tiba saatnya, ia pun melahirkan. Namun alangkah terkejutnya karena anak yang dilahirkan adalah seekor naga. Ia menamai anak itu Baru Kelinting. Ajaibnya, meskipun berwujud naga, Baru Kelinting dapat berbicara seperti manusia. Waktu pun terus berjalan. Baru Kelinting tumbuh menjadi remaja. Suatu hari, anak itu bertanya kepada ibunya perihal ayah kandungnya. "Anakku, ayahmu bernama Ki Hajar. Saat ini ia sedang bertapa di lereng Gunung Telemoyo. Pergilah dan temui dia. Katakanlah ke dia bahwa engkau adalah putranya," kata Nyai Slakanta. "Tapi Bu, apakah ayah mau mempercayai aku dengan tubuhku seperti ini?" tanya Baru Kelinting dengan ragu. "Jangan khawatir anakku, bawalah pusaka tombak Baru Kelinting ini sebagai bukti," ujar Nyai Slakanta. "Pusaka itu milik ayahmu. Setiba di sana, masuklah ia ke dalam gua dan mendapati seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Kedatangan Baru Kelinting rupanya mengusik ketenangan pertapa itu. "Maafkan saya, Tuan, jika kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan," kata Baru Kelinting. Betapa terkejutnya pertapa itu saat melihat seekor naga yang dapat berbicara. "Siapamu dan kenapa kamu bisa berbicara seperti manusia?" tanya pertapa itu dengan heran. Setelah mengetahui bahwa laki itu adalah ayahnya, Baru Kelinting langsung bersembah sujud di hadapannya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka Baru Kelinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun tidak sepenuhnya. "Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Kelinting itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu yang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telemoyo ini," ujar Ki Hajar. Baru Kelinting segera melaksanakan perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Berbekal kesaktian yang dimiliki, Baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Telemoyo. Akhirnya Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur. "Pergilah ke Bukit Tugur. Suatu saat kelak tubuhmu akan berubah menjadi manusia." Sementara itu tersebutlah sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur. Namun sayang, penduduk desa ini sangat angkuh. Suatu ketika penduduk desa Patok bermaksud mengadakan meeting dusun, yaitu pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk itulah para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Tetapi tiba-tiba mereka melihat seekor naga sedang bertapa. Mereka pun beramai-ramai memotong-motong daging naga itu, lalu membawanya pulang untuk dimasak. Ketika para warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki, tubuhnya penuh dengan luka, sehingga menimbulkan bau amis. Rupanya anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. "Hai pengemis, cepat pergi dari sini," usir para warga. "Tubuhmu bau amis sekali." Sungguh malang nasib Baru Kelinting. Dengan perut keroncongan, ia pun berjalan sempoyongan hendak meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. "Hai anak muda, kenapa kamu tidak ikut berpesta?" tanya Nyi Latung. "Semua orang menolak hadiranku di sana. Mereka jijik melihat tubuhku, padahal saya lapar sekali." Nyi Latung pun mengajak Baru Kelinting ke rumahnya. Nenek itu segera menghidangkan makanan lezat. "Terima kasih ya, Nek,"
ucap Baru Kelinting. Ternyata masih ada warga yang baik hati di sini. Sambil mengunyah. Iya cucuku, semua warga di sini memiliki sifat angkuh. Mereka pun tidak mengundang nenek ke pesta karena jijik melihatku. Ungkap Nyi Latung. Kalau begitu, mereka harus diberi pelajaran, ujar Baru Kelinting. Jika nanti nenek mendengar suara gemuruh, segera siapkan busung kayu. Baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Tiba di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Wahai kalian semua, jika kalian merasa hebat, cabutlah lidi yang kutancapkan ini, tantang Baru Kelinting. Merasa diremehkan, warga pun beramai-ramai hendak mencabut lidi itu. Namun, tak seorang pun dari mereka yang bisa mencabut lidi tersebut. Ah, kalian semua tuh payah, mencabut lidi saja tidak bisa, kata Baru Kelinting. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Beberapa saat kemudian, air menyembur-nyembur keluar dari bekas sancapan lidi itu menjadi banjir besar. Semua penduduk tenggelam. Seketika, desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Terima kasih.